Untuk pengawetan daging, kita akan memprosesnya menjadi dendeng. Kita siapkan bumbu-bumbunya, yaitu untuk bahan 1 kilo daging, kita akan menggunakan 50 gram bawang putih, 50 gram kunyit, 50 gram ketumbar, dan 30 gram garam, serta 30 gram bawang merah. Untuk bumbu sebetulnya fleksibel, teman-teman bisa menggunakan resep dendeng asli yang biasanya menggunakan gula dan juga asam jawa. Hanya saja biasanya memang agak bermasalah saat kita mengolah lebih lanjut, misalnya mau kita goreng, cenderung jadi mudah sekali gosong. Plus juga karena saya ingin membuat daging yang cukup fleksibel untuk diolah lebih lanjut, bisa menjadi apa saja, maka saya skip gulanya. Skip gula berarti sekaligus juga kita skip asam jawanya, karena biasa asam jawa itu dihadirkan untuk mengimbangi rasa manis dari gula. Kemudian semua bumbu itu kita haluskan, mau di blender boleh, mau ditumbuk juga silahkan, mau pakai blender sebisa mungkin tidak kita tambahkan cairan lagi. Kemudian dagingnya kita iris tipis-tipis, kalau bisa tidak lebih dari setengah senti. Semakin tipis betul semakin bagus, tetapi juga jangan terlalu tipis, mungkin di sekitar 3 mili idealnya. Lalu dagingnya itu kita buat lebih tender atau kita pukul-pukul. Nah, baru kemudian kita balurkan dengan bumbunya. Bisa juga kita tumbuk-tumbuk untuk membuat bumbunya itu lebih meresap lagi. Nah, dengan cara seperti ini ya, teman-teman. Bisa sambil kita pukul-pukul. Begitu. Nah, setelahnya kita siapin wadah juga untuk penyimpanan. Jadi, kita akan simpan di dalam kulkas dulu kurang lebih 1 malam. 24 jam juga boleh. Jadi di chiller aja, jangan di freezer, dengan maksud agar bumbu-bumbunya ini meresap dulu, meresap dengan lebih baik ke daging-dagingnya sebelum nanti kemudian kita keringkan. Nah, kita susun aja seperti ini. Nah, kemudian kita selesaikan semuanya. Setelah selesai kita bisa susun di dalam box yang food grade ya. Lalu kita tutup dan kita masukkan ke dalam chiller selama 1 malam, lebih baik jika bisa 24 jam. Kita siapkan kain hitam dan juga wadah untuk menjemur. Saran saya jangan menggunakan wadah atau alas plastik. Nah, kita susun seperti ini, yang kemudian kita jemur di tempat yang terpanas yang paling mungkin. Dan jangan lakukan di saat musim sedang pancaroba ya, jadi sebentar hujan, sebentar panas itu bahaya sekali. Daging kita belum kering, nanti tahu-tahu sudah berjamur atau malah terkena kontaminasi dengan tumbuhnya bakteri-bakteri yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian kita tutup seperti ini dengan kain hitam. Ini akan membantu proses pengeringannya lebih cepat. Sampai kering seperti ini. Ini dengan suhu yang panas dan konstan, ini kurang lebih 3-4 harian. Lalu kita cari wadah lagi untuk penyimpanan. Ini bisa kita proses lebih lanjut menjadi masakan, mau kita goreng bisa, mau kita bikin kuah juga bisa, mau kita balado juga bisa. Jadi ini cukup fleksibel. Di suhu ruang ini tahan kurang lebih 2 minggu. Sebetulnya bisa lebih jika betul-betul dilakukan pengeringan yang optimal. Tetapi semakin kering biasanya juga membuat tekstur dagingnya itu semakin keras. Tapi jika suka sih sebetulnya nggak masalah. Kemudian jika khawatir rusak, ini bisa kita simpan di dalam kulkas, di chiller cukup, tidak perlu di freezer.